Tapi kalau tidak dianggarkan untuk perbaikan ya tentunya tidak cukup dengan dikunjungi. Tidak cukup dengan dikunjungi. Ya, harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Karena memang kalau nunggu tol kan nggak tahu kapan mau dilaksanakan. Sehingga untuk solusi jangka pendeknya muncul ide dari Pak Gubernur dan kami dan teman-teman untuk membuat bypass dari Singkol ke Pringgebaya. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Lailatul Ni'am. Hari ini kita bakal ngobrolin soal rencana besar Pemprov NTB pembangunan jalan Port to Pot Lembar Kayangan. Nah, ini untuk lebih jauh untuk membahas ini seperti apa rencananya, apa manfaatnya untuk masyarakat dan juga sejauh mana progresnya. Di sini sudah hadir ada Kepala Dinas PUPR Nusa Tenggara Barat, Bapak Sadimin. Terima kasih Pak, selamat datang di Tribun. Terima kasih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya. Dan saya pantau-pantau di media sekarang PUPR gencar sekali gitu turun ke jalan, memperbaiki jalan ke Sumbawa, di Lombok, keliling Pak. Terkait dengan jalan kita. Itu sudah jadi kewajiban. Sudah jadi kewajiban. Teman-teman di PU Mbak. Tapi makin kesini jalan kita makin rusak Pak. Iya. Banyak ditahan pun karena pisang. walaupun kita kunjungi, tapi kalau tidak dianggarkan untuk perbaikan ya tentunya tidak cukup dengan dikunjungi. Tidak cukup dengan dikunjungi. Ya, harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Karena memang 2 tahun terakhir ini pasca percepatan yang tahun 2001-2002 itu memang penganggaran untuk penanganan jalan itu kecil sekali. Saya cek itu di anggaran di PU itu tahun 2023 itu sekitar 25 sampai 30 M. Tahun 2024 juga demikian. Alhamdulillah di tahun 2025 ini di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, Pak Iqbal sama Ibu Wakil Gubernur Bu Dinda ada beberapa ruas yang ditangani. Ada 3 ruas ya yang ditangani itu di Jasan Grespo Gading itu nilainya sekitar 28 miliar. Kemarin dialokasikan pada perkisaran kedua pada bulan Juni. Alhamdulillah sekarang sudah jalan, progresnya kurang lebih sudah mencapai di atas 50%. Itu rusaknya sudah cukup lama, alhamdulillah kemarin sudah dianggarkan. Kemudian yang kedua, penanganan untuk pemeliharaan jalan yang di Batunyali Singkol itu juga di ruas Batunyali Singkol itu juga sering terjadi kecelakaan, juga sudah ditangani. Kemudian ada yang di Pulau Lombok ada jembatan Mekarsari yang ada di Selong Belana itu beberapa waktu yang lalu putus. Tahun ini juga sudah dianggarkan sekitar 4 miliar. Kemudian kalau yang di Pulau Sumbawa itu kemarin yang di Lunyuk itu kalau jalan Lunyuk itu rusak, jadi kalau teman-teman dari Lunyuk di sana itu yang teman-teman dari Lunyuk itu kalau harus ke Sumbawa harus lewat KSB, jadi butuh waktu 5 sampai 6 jam. Jadi kondisi jalan di sana itu memang dulu itu tebing yang dibuat jalan gitu loh, sehingga longsorannya luar biasa. Jadi tahun ini dianggarkan sekitar 20 miliar. Tahun ini 20 miliar. Ya, penanganannya itu yang dibutuhkan sebenarnya 5 titik. Tapi karena kemarin dianggarkan untuk 3 titik karena waktunya mepet. Yang awalnya dianggarkan sekitar 30 miliar, hanya kami mampu yang 2 titik sekitar 20 miliar. Dan itu sekiranya bisa meng-cover tuh yang 2 titik 20 miliar itu Pak? Ya belum bisa juga, nanti tahun depan ya secara bertahap. Cuma karena waktu kan kita itu penganggaran kan setiap Desember tutup anggaran, setiap Desember tutup anggaran. Sehingga itu yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Itu pun berat sekali rasanya karena memang medannya susah. Kemudian jalannya itu, tebingnya itu bergerak terus. Jadi jalan yang ada itu digeser. Yang kemarin itu lebih dari lebar jalan itu, jalan itu sekitar 8 meter. Jadi bukit itu semacam berjalan itu menggeser jalan itu, sehingga bergeser sekitar
Nah itu yang direncanakan untuk tahun ini dipasang pondasi borpile gitu. Dalamnya antara 6 sampai 8 meter. Harapannya dapat menahan bukit itu agar tidak berjalan terus gitu loh. Sehingga memang kondisinya cukup berat ya, mohon doanya, mohon doa masyarakat semuanya, terutama masyarakat Sumbawa dan Lunyuk, mudah-mudahan itu bisa kami selesaikan karena kesulitannya memang luar biasa. Kemudian yang kedua ada jalan yang Simpang Tano Seteluk, itu sudah cukup lama juga diusulkan karena pembangunan yang lama itu karena pengelolaan airnya kurang bagus menimbulkan banjir. Yang sekarang ini sedang kami tangani, progresnya juga sudah mencapai sekitar di atas 50% lah. Ya, kemudian yang satu lagi Doro Oo. Ada jembatan Doro Oo itu ya sungai muncul baru itu, sehingga di situ dulu gorong-gorong kecil, sekarang sungainya karena banyak penggundulan penanaman jagung dan sebagainya sehingga sungai itu jadi besar. Sehingga jembatan yang tadinya hanya 2x2 sekarang jadi lebarnya jadi 8 meter. Dan yang kasus seperti itu banyak sekali gitu. Demikian juga kita juga menangani beberapa yang terkena dampak banjir di Nangawira kemarin. Ya ada jembatan yang hanyut, kemudian kemarin juga ada bendung yang di situ hampir ada 40 hektar yang sedang kita tangani juga melalui APBD perubahan ini menggunakan sisa tender agar masyarakat yang kemarin kena banjir itu bisa bercocok tanam lagi gitu. Aksesnya bisa itu beberapa program yang ditangani Pak Gubernur melalui pergeseran ini gitu. Ya, jadi itu dari jalan juga ada irigasi, air minum dan lainnya. Iya, permasalahan kita bukan hanya jalan berlubang tadi yang sudah dijelaskan, irigasi segala macam itu kompleks ya permasalahan. Terkait dengan permasalahan jalan dan ini. Tadi saya menyebut pot to pot Lombok Kayangan yang akan segera dibangun. Mungkin bisa kita mulai dari awal Pak. Kenapa, apa inisiasi atau apa rencana dibalik kenapa harus ada jalan pot to pot Lombok Kayangan ini? Ya, jadi pot to pot itu munculnya kan tahun 2009 pada saat Hari Pers Nasional ya, yang dilaksanakan di Mandalika. Waktu itu masih gubernurnya TGB. Ya. Kemudian waktu itu sudah dilakukan semacam prastudi kelayakan gitu ya. Melalui jalur existing yang lama itu mau dibuat semacam jalan layang gitu. Tapi ternyata biayanya sangat besar. Sehingga dianggap kurang layak gitu ya. Kemudian muncul lagi di Kepmen 367 tahun 2023 itu, di sana sudah diindikasikan akan dibangun tol Patupot mulai dari Lembar sampai Kayangan. Itu sudah diindikasikan akan dilaksanakan tahun 2025 sampai 2029. Kemudian pada tahun 2024 pemerintah Provinsi NTB sudah mencoba mengolokasikan anggaran sekitar 1 miliar lebih untuk membuat pra-FS. Ya. Setelah pra-FS dibuat, ternyata anggaran untuk membangun tol Patupot itu butuh anggaran sekitar 22 triliun. Ya, jadi besar sekali kan. Sehingga pelaksanaannya nanti diharapkan dengan sistem KPBU atau kerjasama dengan badan usaha. Ya. Sementara PCR di NTB atau rasio perjalanan itu kalau untuk tol itu kan butuh PCR-nya itu sekitar di atas 7, antara 7,6 sampai 7,8. Sementara kalau di NTB itu masih sekitar di bawah 4 lah, 3,5, 3,6 gitu menurut perhitungan teman-teman. Sehingga masih jauh. Ya, ya mungkin kalau dibangun pun yang lewat masih sedikit. Akan lama kembali modalnya gitu. Kemudian setelah kita diskusi panjang lebar dengan Pak Gub, muncullah ide karena
sekarang ini untuk menempuh dari Lembar atau dari Mataram ke Kayangan itu kan butuh waktu sekitar 4-5 jam. Bahkan kalau kondisi macet, karena banyak perlintasan dan pasar tumpah. Jadi pasar yang ada 8 pasar tumpah yang di jalan itu. Sehingga itu perlu solusi. Kalau nunggu tol kan nggak tahu kapan mau dilaksanakan. Sehingga untuk solusi jangka pendeknya muncul ide untuk pembangunan bypass pot to pot dari Lembar sampai menuju Pelabuhan Kayangan. Kalau dari Lembar sampai Mandalika kan sudah ada jalan bypass ya, sudah cukup lancar. Kemudian kalau dari Pringgebaya sampai Kayangan kan sudah cukup lancar juga kan. Yang macet kan yang sebelum itu, sehingga muncul ide dari Pak Gubernur dan kami dan teman-teman untuk membuat bypass dari Sengkol ke Pringgebaya. Ya. Jadi itu nanti tergantung trasenya atau rutenya, kira-kira panjangnya sekitar 50 sampai 55 km. Kalau jalan bypass untuk menempuh jarak itu kan kurang lebih ya 45 menit. Sementara kalau dari Lembar sampai Sengkol itu butuh waktu kira-kira 35 menit. Tambah 45 menit. Kemudian dari Pringgebaya sampai itu Kayangan itu butuh waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit. Sehingga harapannya kalau itu dibangun bypass, jarak tempuh sampai Kayangan itu nanti bisa kurang dari 2 jam. Bisa kurang dari 2 jam. Ya. Aksesnya bakal lebih cepat. Aksesnya bakal lebih cepat. Ini nanti rutenya masih menggunakan rute yang baru atau memanfaatkan rute yang sudah ada? Jadi kalau dua-duanya ini dipakai, jadi untuk mengurai kemacetan di jalur existing. Jadi harapannya nanti untuk mobil-mobil besar yang mobil logistik, truk, bis dan sebagainya, nanti rutenya dialihkan ke dari Lembar, Patung Sapi, kemudian Bundaran Bil, Sengkol, langsung ke Pringgebaya, Pelabuhan Kayangan, gitu harapannya. Kemudian untuk mobil-mobil besar yang memang harus lewat Mataram, kalau ngantar logistik ke Mataram baru boleh lewat sana, sama mobil-mobil yang biasa. Sehingga kalau sudah terurai sebagian ke bypass yang kita rencanakan ini, harapannya di jalur existing pun dari Mataram pakai jalur yang lama juga bisa lancar, bisa kurang dari 2 jam juga gitu. Iya, efektivitas, kemudian konektivitas semakin lancar. Kemudian kalau mobilnya tidak terlalu heterogen, yang sejenis, harapannya juga bisa mengurangi kecelakaan. Kemudian berikutnya bisa untuk menjadi trigger untuk pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah selatan dan timur, karena di sana kan potensi untuk lahan pertanian kan juga luar biasa. Daerah Kerwas, Waru dan sana, kemudian juga di pesisir bagian timur itu juga potensi perikanan tangkap, udang, rumput laut, bahkan budidaya mutiara juga banyak di sana. Harapannya kalau di sana dibuka, di sana juga tumbuh, sehingga tumbuhan Pulau Lombok ini bisa merata. Sisi utara maupun sisi selatan, sehingga pertumbuhan ekonomi kita harapannya bisa naik gitu. Ya, memaksimalkan potensi ekonomi dengan adanya konektivitas yang semakin mudah ini. Jadi searah dengan pemerintah pusat untuk kedaulatan pangan tentunya kan, dan pariwisata. Ya. Dan sejalan dengan programnya Pak Gubernur juga. Jadi melalui untuk mewujudkan NT Bangkit Bersama atau kepulauan yang makmur mendunia melalui pengentasan kemiskinan, kemudian meningkatkan ketahanan pangan kalau pertanian ditingkatkan, dan destinasi wisata yang mendunia tentunya harapannya. Ya, kita berharap hal yang seperti itu ya, ketika nanti sudah mulai dibangun dan jalannya sudah ada, semua potensi-potensi yang tadi disebutkan, potensi pertanian, pariwisata, peluang ekonomi baru semakin meningkat, sehingga tidak ada lagi kemiskinan yang disampaikan tadi, sesuai dengan mimpi kita bersama, juga program Iqbal NTB Makmur Dunia. Dan selain itu memang anggarannya juga lebih
sedikit. Kalau tadi di sana 22 triliun, yang bypass ini untuk memperbaiki bypass 1 itu untuk perintasan dan jalur lambatnya itu sekitar 20,4 km, itu butuh anggaran kurang lebih 700 miliar. Kemudian yang dari Sengkol Pringgebaya itu kurang lebih 2,8 triliun, sehingga total anggaran yang diperlukan itu kurang lebih 3,5 triliun. Jadi tahapannya sekarang tahun ini sudah dianggarkan untuk FS. Ya. Harapannya tahun depan itu bisa dianggarkan untuk studi lingkungan atau AMDAL dan perencanaan sama pembebasan lahan. Sehingga fisiknya diharapkan bisa dikerjakan tahun 2027 sampai 2029, sehingga masa pemerintahan Prabowo Gibran maupun Iqbal Dinda ini bisa diselesaikan. Dan nanti 2027 itu diharapkan untuk lahan-lahan yang sudah dibebaskan itu bisa dimulai pembangunannya. 2027 Pak ya? 2027 harapannya. Harapannya. Dan ini kemarin memang sudah disampaikan ke kami melalui surat Pak Gubernur, sudah bersurat ke Presiden, ke Kementerian PU maupun ke Kementerian Koordinator Infrastruktur. Dan beberapa waktu yang lalu Pak Gub seperti di berita sudah pada waktu ke Sumbawa kan sudah lihat trase rencana jalan bypass Patopo juga. Ya mudah-mudahan mohon doanya kita semua. Ya, mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Sehingga bisa mengembangkan potensi yang ada di daerah selatan dan timur. Pesisir timur gitu ya. Jadi selain mengatasi kemacetan, juga bisa menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga tujuan tadi visi misi Pak Gubernur NTB makmur pendunia itu bisa segera bisa tercapai gitu kira-kira. Itu salah dari satu sisi tol ya. dari sisi bypass. Ya. Kalau kan tolnya, belum. Ya, kalau tolnya karena itu kewenangan pusat dan rencana umum jalan nasional. Karena kemarin kita sudah minta izin ke kementerian untuk melakukan FS, yang mudah-mudahan nanti NTB ada kelonggaran fiskalnya, bisa membuat FS-nya. Dari FS itu harapannya bisa ditawarkan ke investor untuk realisasi tol itu, tapi nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan. Sehingga kalau di rencana umum Jalan Nasional 367 tadi, yang jalan dari Kute sampai Pringgebaya itu indikasinya mau dilaksanakan tahun 2030 sampai 2035. Kemudian tolnya itu diindikasikan mau dilaksanakan 2025 sampai 2029. Sehingga di usulan Pak Gub itu yang jalan Kute Pringgebaya dimajukan menjadi jalan bypass ini, sehingga nanti diharapkan bypass ini secara keseluruhan bisa jadi jalan nasional. Kemudian tol itu sambil menunggu investor, sambil menunggu penyiapan lahan, DED dan seterusnya yang lewat jalur tengah, itu nanti nggak tahu kapan. Ya, setelah PCR-nya memenuhi, kemudian ada investor yang masuk, itu nanti suatu saat mudah-mudahan juga bisa terlaksana kalau sudah diperlukan. Tapi untuk jangka pendek kita masih mengusulkan bypass ini bypass dulu. Gitu. Jadi tidak ada rencana yang dihilangkan, tetap jalan, hanya ada yang didahulukan sama yang di belakang. Iya, karena kalau menunggu tol kan kapan nggak terrealisasinya kapan, karena duitnya banyak sekali yang harus biayanya kan. Kalau ini kan kalau 3,5 ya mudah-mudahan masa pemerintahan beliau ini terrealisasi lah, sehingga kalau selama ini Kayangan itu butuh waktu 4-5 jam, mudah-mudahan nanti setelah ini terlaksana bisa kurang dari 2 jam. Jadi pengerjaannya benar-benar dikebut ini Pak ya? Iya, mudah-mudahan bisa dikebut, kemudian 2027, 2029. Ya. Cuman informasinya kan dana TKD kan mau dipotong. Iya, bakal dipangkas. Makanya ini kita untuk memaksimalkan itu kami rencana mengadakan
Rakor Infrastruktur bersama balai, provinsi, kemudian kabupaten. Harapannya untuk membantu itu kan sekarang ada dana impres dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau kita dari NTB, provinsi dan kabupaten kota itu lebih cepat menyiapkan persyaratan atau readiness kriterianya, banyak anggaran-anggaran yang masuk ke NTB. Itu salah satu caranya, baik untuk jalan maupun untuk irigasi. Tapi begini Pak, ini kan rencana besar dan juga harapan masyarakat NTB, tapi kalau hanya sekedar rencana tidak terlaksana juga susah juga Pak, jadi angan-angan. Betul, makanya ini kita memilih alternatif yang lebih realistis. Lebih realistis, oke, setuju. Gitu. Sehingga ya mohon doanya, mudah-mudahan apa yang kami perjuangkan bersama Pak Gubernur ini bisa terrealisasi. Gitu ya. Terkait dengan pembebasan lahan tidak ada masalah Pak dengan apa itu menjadi kendala utama dalam proses? Nanti kita lihat. Kalau harapannya Pak Gub kemarin untuk pembebasan lahannya, yang lahan sawah yang terasa baru itu kita berharap menggunakan wakaf itu, dibentuk badan wakaf. Kemudian kita bekerja sama dengan BPN, dengan Kantah setempat untuk konsolidasi lahan. Jadi kalau jalan ini kira-kira butuh 25 meter gitu, pembebasannya yang kita ambil itu sekitar 500 meter. Jadi kalau 25 dibagi 500 itu kan sekitar 0,5%. Jadi dengan demikian nanti yang wakaf itu sampai sejauh 500 meter itu, atau 250 meter ke kiri, 250 meter ke kanan. Jadi kalau sistem wakaf harapannya setiap are itu nanti kepotong 5 meter persegi yang diwakafkan. Lah nanti kalau itu bisa terlaksana gitu kan, pembebasannya bisa gratis di situ karena orang beramal kan gitu kan harapannya kan. Karena kan hanya 5 are kepotong satu are kepotong 5 meter kan nggak terlalu banyak, tapi kalau dilewatin jalan kan harga tanah kan pasti naik gitu kan. Kemudian kalau sudah ada konsolidasi lahan, tadinya lahannya tidak beraturan kan bisa kita buat kotak-kotak. Mereka terima sertifikat, jadi dua-duanya kan untung harapannya. Sehingga yang perlu pembebasan nanti harapannya ya memang yang terasa jalan provinsi yang sudah ada, kemudian di situ perlu pembebasan ke kanan dan ke kiri, itulah yang mudah-mudahan nantinya yang berbayar dan mudah-mudahan tidak mahal gitu. Masyarakat ya rela untuk dibeli tidak mahal sehingga pembebasannya nggak terlalu mahal kan gitu kan. Pembebasan tidak terlalu mahal. Sehingga ini bisa segera terrealisasi. Tapi sekiranya masyarakat yang akan dilewati oleh jalan ini sudah menerima informasi nggak Pak kalau sudah ada jalan? Belum. Ya kan baru ini kan. Ya nanti mungkin tahun depan ini baru kita mulai sosialisasi. Ya. Mulai turun. Setelah terasanya jelas. Kalau ini terasanya aja belum jelas. Masih sedang dalam proses. Biasanya akan ada pro kontra Pak. Biasanya kalau pasti. Tapi ada saya kemarin kebetulan rapat dengan Pak Sekda Lombok Tengah untuk sosialisasi ini. Lombok Tengah kan sudah berpengalaman, baik jalan bypass ini maupun bypass 3. Ya mudah-mudahan tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah mudah-mudahan bisa diselesaikan. Karena memang disitulah hanya untuk kawasan pertanian berkelanjutan. Tapi kemarin sudah kita diskusikan, mudah-mudahan ada solusi terbaik lah untuk bisa menyelesaikan. Kita harapkan ini, karena ini menjadi kebaikan kita bersama, menjadikan Nusa Tenggara Barat menjadi makmur mendunia tadi. Betul, Jadi selain itu memang program Pak Gubernur selain jalan kan juga ketahanan pangan. Jadi kemarin beberapa bendungan yang sudah dibangun yang belum optimal, jaringan irigasinya juga kami usulkan. Kemarin juga sudah ditinjau Pak Menteri, termasuk jaringan irigasi yang sudah kurang berfungsi untuk direhabilitasi. Jadi selain jalan, kami memang simultan termasuk beberapa bendungan yang sudah menyediakan sumber air baku belum dimanfaatkan, itu juga sedang kita upayakan supaya semua berjalan dengan baik gitu. Jadi selain jalannya bagus,
hasil panennya juga meningkat gitu, karena NTB kan juga salah satu lumbung pangan nasional kan gitu. Kemarin pada saat panen raya kan Pak Gub juga menyampaikan langsung ke Pak Presiden untuk melakukan perbaikan kira-kira 20.000 hektar lahan pertanian yang jaringan irigasinya kurang bagus gitu untuk direhabilitasi. Dan itu akan direhabilitasi. Dan alhamdulillah memang beberapa sudah turun melalui impres jaringan irigasi gitu. Oke, ke depan ini bakal 2027 mulai 2026. Turun 2026. Ya. Dan tahun depan mulai sosialisasi ke masyarakat, dan masyarakat Nusa Tenggara Barat tentu berharap ini bisa terwujud Pak dan terlaksana. Amin. Dengan keberadaan pot-pot lembar kayangan, potensi pariwisata kita, pertanian, perikanan, itu bisa pariwisata ya, bisa menumbuhkan ekonomi baru, pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat lah dengan adanya ini. Dan kendala-kendala yang lain ada nggak Pak terkait dengan proses dari? Ya, kalau kendala pro kontra tentu banyak seperti itu. Tadi pas ngobrol-ngobrol tadi, wah Sumbawa aja jalannya belum kok, Lombok sudah mau membangun. Nah itu tol pot-pot. Padahal ini kan untuk memudahkan akses teman-teman ke Sumbawa juga gitu loh. Jadi itu nggak benar juga gitu. Dan ini memang nanti kalau kita juga nggak mampu, kita berupaya anggarannya dari pusat gitu yang kita fokuskan gitu. Karena itu tadi informasi kan dana transfer ke daerah pun kita mau dipotong, informasinya akan dipangkas. Ya mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, upaya kita ini bisa, mohon doanya semua masyarakat ya supaya ini bisa terrealisasi, sehingga bukan ke arah sana aja. Kalau ini terjadi kan orang Lombok Timur mau ke Bil juga dekat gitu kan, ada jalan yang bagus kan gitu kira-kira. Konektivitas semakin mudah dan lancar. Iya betul, kira-kira begitu yang kita harapkan. Karena ya itu tadi, kalau nunggu tol kan nggak tahu kapan, sehingga ini solusi jangka pendek yang paling realistis dan lebih ramah lingkungan, karena masyarakat bisa mengakses. Kalau tol kan berbayar, masyarakat nggak bisa mengakses gitu. Tapi pasti itu suatu saat apapun tetap diperlukan. Kayak Bali kan sudah, Jawa sudah, mudah-mudahan nggak tahu ke tahun kapan, mudah-mudahan juga menular ke NTB, Sumbawa maupun ke NTT gitu kan. Ada jalan yang bagus lah. Ada jalan yang bagus. Ada yang jalan yang bagus, makin ke sini berita kita tentang jalan tuh banyak ditanami pohon pisang. Terus kemudian ada pemotongan TKD. Bagaimana dengan pemeliharaan jalan kita, Pak? Kalau dibiarkan rusak ya makin rusak parah kalau betul sekali itu. Makanya tadi saya sampaikan sekarang jalan kewenangan provinsi pun kan bisa ditangani oleh Impres Jalan Daerah atau IJD, sehingga kita memaksimalkan koordinasi, kemudian penyiapan readiness kriteria, mudah-mudahan jalan kewenangan provinsi maupun kabupaten nanti bisa dibantu oleh pusat melalui IJD, termasuk juga jaringan irigasi juga demikian. Jadi impres irigasi juga ada gitu kan. Oke, sebelum menuju pertanyaan terakhir Pak, mungkin benar nggak cara masyarakat memprotes jalan rusak dengan menanam pohon pisang? Gimana respon Kepala Dinas Pak Kades? Sebenarnya kondisi itu tidak sepenuhnya menjadi masalah teman-teman di provinsi. Jadi jalan ini kan milik bersama ya. Seperti kemarin contoh kejadian di yang Kediri Kuripan beberapa waktu yang lalu kan ditanamin pisang. Itu ternyata jalan rusak itu akibat saluran drainasenya ditimbun oleh warga di sekitar. Ada yang bangun ruko, butuh jalan, akhirnya airnya kan masuk ke jalan. Sementara jalan itu khususnya air, dan air. Nah itu kemarin memang secara sporadis sudah kita perbaiki, lubang-lubang sudah kita perbaiki. Ya memang anggaran kita terbatas, kemudian jalan kita panjang ya. Sehingga memang kita nggak bisa mengcover semuanya gitu ya. Tapi untuk jalan-jalan yang strategis, yang banyak yang lewat, tentunya itu menjadi prioritas. Keterbatasan anggaran yang ada di kami gitu. Kami tetap berusaha semaksimal mungkin, walaupun nggak
langsung diaspal. Biasanya kayak kemarin yang di Lombok Tengah itu yang Singkol Batu Nyale itu ya karena itu jalannya jalan provinsi, kemudian dilewatin jalan karena padat yang lewat sana, lewat truk terbesar di sana, akhirnya jalan itu terjadi bleeding sehingga rusak gitu. Sehingga itu untuk ngatasinya awalnya ya kita ratakan aja dulu, yang penting orang tidak kecelakaan. Gitu. Yang di Kediri, Buripan juga begitu. Begitu kita perbaiki di sini, kemarin di sana ikut nanam pisang juga seperti itu. Ya tapi karena anggaran kita yang terbatas, ya kalau tidak ada uangnya kan tidak bisa kita nangani. Ya harapan kami sebenarnya hal-hal yang tidak terlalu parah, masyarakat juga bisa menimbun sendiri supaya itu tidak menimbulkan kecelakaan. Tapi apapun, kalau ada lubang dan sebagainya, kami tetap berupaya. Setidaknya kami memberi rambu tanda supaya masyarakat jangan sampai terjadi kecelakaan di situ. Sebelum kita melakukan upaya perbaikan. Nanti setelah ada anggarannya baru secepatnya kita baru diperbaiki. Gitu. Ya, karena semua orang, termasuk pemerintah juga ingin jalan yang bagus. Betul, ya. Oke, jadi kita bersabar aja menunggu anggaran jalan rusak baru diperbaiki gitu Pak ya. Menuju pertanyaan terakhir Pak, mungkin apa yang ingin Pak Kadis tekankan ke masyarakat terkait dengan proyek pembangunan port to port ini gitu? Ya tentunya kami mohon dukungan, terutama masyarakat sekitar daerah port to port gitu, yang terutama yang terkena dampak pelebaran jalan. Tapi selain terkenal, tapi saya yakin nanti di situ akan tumbuh. Mungkin kena sedikit, tapi mungkin yang sedikit itu bisa untuk usaha, misalnya buat ruko, buat anu dan sebagainya. Kalau di situ rame kan tentunya nanti tanahnya berkurang sedikit, tapi harganya kan menjadi mahal. Dampak jangka panjang. Ya, untuk dampak jangka panjang kami mohon dukungannya kepada masyarakat sekitar yang terdampak, supaya ini tentunya harapannya bisa kalau sudah dibukakan tadi bisa memperlancar jarak tempuh, memperpendek jarak tempuh ya antara Kayangan Lembar atau Mataram Kayangan gitu ya, dan juga bisa mengurangi kecelakaan. Selain itu juga mengembangkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kalau dengan adanya jalan yang bagus, lancar gitu. Yang diuntungkan terutama ya sebenarnya yang terkena pelebaran itu gitu kan. Ya, sehingga kita harapannya menggunakan konsolidasi lahan dan sebagainya supaya ini nanti biayanya semurah-murahnya tapi hasilnya maksimal. Gitu, dan bisa dinikmati masyarakat semua gitu harapannya kan. Oke, Pak Kadis, terima kasih banyak sharing terkait dengan rencana pembangunan jalan port to port Lembar Kayangan. Kita semua berharap karena ini menjadi harapan kita bersama, ini bisa terlaksana Pak Kadis, bukan hanya sekedar rencana dan bisa terwujud sesuai dengan visi yang tadi, pertumbuhan ekonomi cepat, kemudian potensi yang ada di daerah maksimal seperti itu, dan juga kelancaran jalan dan konektivitas kita semakin mudah. Oke, Tribuners semua, nanti kita berjumpa lagi di ngobrol selanjutnya. Di sini ada Bapak Kadis PUPR Nusa Tenggara Barat, Pak Sadimin, dan juga saya, Lailatul Niam, pembawa acara, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, terima kasih banyak.